puji akan nama Tuhan. Mohon maaf kalau malam ini saya agak terlambat untuk mengikuti sesi ibadah ini dikarenakan kendala sinyal yang ada di tempat kami. Saya ingin berbagi melalui kesaksian. Begitu luar biasanya Tuhan, kesaksian ini saya kasih tema kuasa perkataan. Bapak Ibu, saya mengalami satu kuasa dari Tuhan pada kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu atau tepatnya hampir 1 tahun. Saya mengalami satu kecelakaan yang menurut saya begitu fatal. Bapak Ibu, ceritanya begini. Waktu kami berangkat ke Bandar Lampung, Bapak Ibu, kami berjalan seperti biasa, normal-normal saja. Tetapi ketika pulang, Bapak Ibu, karena tadinya mobil yang membawa anak saya, waktu mau sampai di rumah, Bapak Ibu, harus saya gantikan karena akan melewati jalan pasar, Bapak Ibu. Tiba-tiba baru berjalan 100 meter terdengar benturan, Bapak Ibu. Benturan itu keras sekali, terjadi begitu cepat. Jadi suaranya berat, seperti bayangan, Bapak Ibu. Ternyata anak saya sempat berteriak, Bapak Ibu, bilang begini, "Pak, ayam." Ternyata ini anak usia 7 tahun, Bapak Ibu. Anak usia 7 tahun laki-laki tertabrak oleh mobil saya. Tertabrak keras sekali di jalan raya, dan di jalan raya itu begitu ramai orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ saya langsung berkarunia lidah dan berkata kepada Tuhan, di dalam nama Yesus tidak akan terjadi apa-apa pada anak ini. Saya percaya bahwa Tuhan campur tangan pada saat itu. Tetapi kepanikan terjadi begitu saja di dalam perasaan saya waktu itu. Saya langsung turun, dan orang-orang itu tahu saya turun, tahu kenal saya langsung angkat ini anak. Saya angkat, kebetulan di situ 100 meter ada puskesmas. Saya langsung buka semua baju anak. Saya langsung buka baju semua dan saya berdoa sambil membopong anak ini. Di dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa. Anak ini nangis kencang-kencang. Bapak Ibu, setelah anak ini saya periksa, ternyata saya tidak melihat luka. Saya tidak melihat luka sedikit pun. Seharusnya itu anak ini melihat benturan dan dia di jalan aspal itu, di aspal yang keras itu, secara fisik saya udah ngeri, Bapak Ibu. Tetapi setelah terjadi di rumah sakit tidak apa-apa, anak ini bisa menangis, dan anak ini takut untuk diobatin. Saya bilang, rumahnya di mana, Dek? Rumahnya, Bapak Ibu. Orang tuanya nggak jauh dari tempat TKP kecelakaan itu. Saya katakan pada orang tuanya, Pak, anaknya nabrak mobil saya. Anak ini lari kena mobil saya, Pak. Jadi saya akan selesaikan secara baik, Pak. Saya akan periksakan, saya akan ronsen dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, ternyata anak ini nggak boleh di ronsen. Bapak ini percaya anaknya nggak apa-apa. Dan orang-orang ojek yang di tempat tadi membela saya. Ngerti kalau anak saya tidak menabrak anak, tapi anak ini yang menabrak mobil saya. Ada pembelaan besar dari orang-orang ojek yang di jalan-jalan itu, Bapak Ibu. Jadi saya mengalami satu mukjizat yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Tatkala mulut saya berkata di dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa, sekecil itu tidak ada luka. Dan anak ini sehat sampai hari ini dan tumbuh dengan sempurna. Itu yang saya rasakan. Saya tetap bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita dan mulut kita diurapi oleh Tuhan. Hati-hati dengan mulut kita, apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Dan tatkala aku mengucapkan tidak akan terjadi apa-apa pada di dalam nama Yesus, Tuhan bisa lakukan. Selamat malam, shalom semuanya. Ya, Shalom. Ya, kita bersyukur ya, kita nggak berasa kita sudah sampai di akhir bulan Mei ya. Akhir bulan Mei, puji Tuhan, kita harus bersyukur, Tuhan baik, saudara ya, amin. Ya, malam hari ini kita langsung belajar untuk sharing firman Tuhan.
Kita sama-sama baca dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Ya, saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, saudara, dari pembacaan firman pada malam hari ini, kita mau sama-sama coba belajar bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi ya yang paling mengenal kita. Ya, tadi dikatakan di ayat yang pertama. Bahkan ketika dunia tidak mengenal kita, Dia mengenal kita, Bapak Ibu. Nah, bahkan tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa Rasul Yohanes menjelaskan hal ini kepada kita bahwa kalau hubungan kita sama Bapak kita itu dibilang sedemikian dekat, sangat dekat dikatakan. Bahkan kita bisa memanggil Dia Bapa, karena kita dikatakan kita sebagai anak-anak Allah. Dan saya percaya bahwa kalau Bapak yang di dunia ini, kita sebagai Bapak, sebagai orang tua, nggak mungkin kita bisa lupa sama anak kita sendiri. Nggak mungkin anak kita ketuker sama anak tetangga. Karena Tuhan itu paling mengenal kita. Ya, bahkan ketika kita merasa bahwa orang terdekat kita itu mengenal kita, tapi ternyata Tuhan itu yang paling mengenal kita. Bahkan dari diri kita sendiri, Tuhan itu lebih mengenal kita. Benar ya Bapak Ibu ya, saya percaya kita sama-sama mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu seharusnya kita sebagai orang Kristen, kalau kita datang beribadah, kalau kita datang ke gereja, kalau kita datang ke persekutuan seperti malam hari ini saudara, ya. Nah, kita itu jangan datang dengan pikiran bahwa kita datang karena kita menginginkan sesuatu. Kita datang beribadah karena kita menginginkan timbal balik dari Tuhan. Kita datang beribadah karena kita ingin doa kita dijawab. Kenapa? Karena kalau kita masih punya pikiran yang seperti itu, kalau kita masih punya cara pandang yang seperti itu Bapak Ibu ya, berarti kita ini masih pakai pola pikir agama yang lama. Ya, agama yang lama itu pola pikirnya sama kayak Gunung Kawi, Bapak Ibu. Ya, Gunung Kawi ya, saya pernah pelayanan di kaki Gunung Kawi itu, saudara-saudara ya. Padahal di situ rata-rata banyak mayoritas orang Kristen. Tapi mereka masih suka pergi ke situ juga. Untuk apa? Ya supaya keinginannya dikabulkan. Nah, kalau kita pergi beribadah, kita datang bersekutu sama Tuhan. Kalau kita pengennya karena sesuatu apa yang bisa Tuhan lakukan sama kita, ya ini berarti kita masih bawa
pola Gunung Kawi ke dalam hidup kita. Benar ya, Bapak Ibu ya. Nah, makanya tadi di ayat yang kedua ditulis di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Jadi keadaan kita kelak nantinya memang sekarang kita memang disebut anak-anak Allah, saudara. Tapi keadaan kita kelak itu belum tahu yang nyata itu nanti seperti apa. Yang nyatanya kita ini akan terlihat seperti apa itu belum kelihatan sekarang, Bapak Ibu. Sakit menjadi sembuh itu bukan yang utama, Bapak Ibu. Karena itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Amin ya. Tapi hidup benar itu penting. Karena itu yang utama. Karena itu yang membawa kita untuk melihat kekekalan. Makanya tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran bukan berasal dari Allah. Ya, berarti kalau kita tidak melakukan hal yang benar, kita berasal dari siapa, Bapak Ibu? Hanya ada dua pilihan. Kalau enggak berasal dari Tuhan, ya berarti berasal dari hantu. Ya, benar ya. Nah, saudara, jangan melihat kehidupan saya ketika saya sedang berkhotbah hari ini. Ya, saudara nggak bisa akan menilai saya. Tapi kalau saudara mau tahu kehidupan kerohanian saya sesungguhnya, coba Bapak Ibu tinggal di rumah saya barang 2 atau 3 bulan. Nah, di situ Bapak Ibu pasti baru bisa melihat aslinya saya ini kayak apa sih? Apakah seperti yang terlihat ketika saya berkhotbah? Atau enggak, tanya deh sama orang yang paling dekat. Saya kalau mau tahu Bu Karolin, saya tinggal tanya aja sama Pak Erik. Kayak apa Bu Karolin itu kehidupan sehari-hari. Ya, begitu juga saya tinggal tanya sama suami saya. Nah, soalnya kenapa Bapak Ibu? Soalnya banyak orang Kristen kalau di gereja nyanyi angkat tangan sampai tangannya itu gemeter-gemeter Bapak Ibu ya. Tapi begitu sampai di rumah, istrinya yang gemeter sama dia Bapak Ibu. Ya, kenapa gemeter? Karena kasar ternyata kalau bicara. Suka main tangan, ya, bukan karena hadirat Tuhan, bukan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, ya, yang suka tema, ya, saya akan kasih tema malam hari ini adalah Kristen aspal. Ya. Tadi saya sempat sharing sama kakak saya, kata kakak saya bilang itu namanya Kristen hoax. Ya. Palsu atau asli Bapak Ibu. Ya. Nah, malam hari ini Saudara, coba yuk kita mau memeriksa kehidupan kita, ya. Ayo coba saya minta kita coba sama-sama taruh tangan di dada, ya. Terus kita sama-sama bilang, saya mau memeriksa hidup saya. Ya. Apakah saya ini Kristen asli atau palsu? Ya. Karena kita perlu tahu loh Bapak Ibu, kita ini asli atau palsu. Karena kalau sampai kita nggak tahu kita ini asli atau palsu, ya, nanti kesempatan kita di dunia ini habis, tapi kita tahunya ternyata kita ini tersesat. Makanya kenapa dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya berujung pada maut. Nah, lewat sharing malam ini Bapak Ibu, ayo kita sama-sama cek yuk, kita ini asli atau palsu, ya. Karena pada dasarnya Tuhan itu menciptakan kita pasti asli. Katakan saya asli. Ya. Tuhan menciptakan kita tuh orisinil Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Ya. Tapi yaitu belum nyata kelak. Kita belum tahu kenapa. Karena seiring perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, baru akan terlihat kita ini asli atau palsu. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Ya, saya munculkan gambar nih. Bapak Ibu boleh lihat ya. Yang asli sama tas yang palsu, Bapak Ibu boleh pilih enggak? Coba kasih tahu saya, yang asli yang mana, yang palsu yang mana? Coba podo wae ya. Ya, mirip ya Bapak Ibu ya, mirip banget. Nah, mirip ya, benar ya, mirip ya, hampir mirip. Tapi ternyata ini ada yang asli dan ada yang palsu loh Bapak Ibu. Nah, berarti apa? Berarti yang asli sama yang palsu itu mirip.
Ya, saya mau bilang itu mirip. Nah, malam ini Bapak Ibu, Tuhan itu mau nge-zoom kita. Ya, bukan ibadah zoom ya, bukan. Tapi ibarat kamera tuh dideketin itu loh Bapak Ibu. Di zoom hidup kita ini, mau di zoom. Ya, saya percaya kalau di dunia ini aja CCTV udah semakin canggih ya. Apalagi CCTV-nya Tuhan ya. Dia merekam setiap kehidupan kita dari A sampai Z. Apa yang kita lakukan. Nah, coba sekarang saya ulangi lagi. Yang mana nih yang asli tasnya? Karena hampir sama. Ayo. Nggak tahu ya, karena hampir mirip. Oke. Bagaimana supaya kita tahu yang asli sama yang palsu? Oke, saya munculin. Nah, yang asli sama yang palsu ini Bapak Ibu baru kelihatan ketika muncul harganya. Ya, ketika Bapak Ibu membayar ketika beli. Ya kan, yang satu $100, yang satu $2.000, baru kita tahu yang asli sama yang palsu yang mana. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Berarti bahwa kita tidak bisa dibohongi. Yang asli sama yang palsu, pasti yang asli lebih mahal. Nah, kita ini Bapak Ibu sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Karena itu stop kita untuk hidup secara murahan. Amin. Stop dari hidup kita yang sia-sia. Ya. Yuk, bagaimana untuk mengetahui kehidupan kekristenan kita asli atau palsu? Kita buka sama-sama Bapak Ibu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, sebentar Bapak Ibu ya. Matius 1 ayat 21. Oke. Sorry, Matius 7. Dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut ayat ini yang barusan kita baca ini, berarti yang asli sama yang palsu ketahuan dari mananya? Coba Bapak Ibu baca, dari mananya? Jawab aja, dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Yang asli sama yang palsu ketahuan dari mananya? Dikatakan di sini semua, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang asli dan yang palsu artinya itu sama-sama suka berseru kepada Tuhan. Ya, jadi artinya adalah mereka yang asli sama yang palsu sama-sama suka melakukan kegiatan rohani, sama-sama suka melakukan kegiatan agama, sama-sama suka membaca firman Tuhan, sama-sama suka berdoa, bahkan mereka juga berpuasa. Ya. Nah, tapi apa yang membedakan yang asli sama yang palsu? Melakukan. Ya. Dikatakan apa tadi? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, bukan yang berseru-seru tapi yang melakukan. Nah, dari awalnya kita mendengarkan firman dari setiap ibadah sampai kita bisa melakukan firman, itu butuh proses ya Bapak Ibu, benar ya? Nggak mungkin kita langsung bisa melakukan, nggak, pasti semua butuh proses pembelajaran. Nah, makanya tiap hari Minggu kita datang di Faithful ini, di ibadah ini, saya minta Bapak Ibu jangan pernah gagal fokus. Fokus mendengarkan firman Bapak Ibu. Stop dulu notifikasi-notifikasi di HP. Stop dulu main HP-nya. Fokus sama firman. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap firman yang disampaikan di dalam persekutuan ini atau di tempat ibadah di mana kita berada, perlu saudara pahami dengan betul-betul. Ya, karena kalau saudara sudah mulai paham, baru saudara bisa naik ke taraf melakukan.
Nah, jadi artinya kalau kita nggak dengar firman sungguh-sungguh, nggak mungkin kita bisa ngerti apalagi sampai melakukan. Benar ya? Setuju sama saya ya? Jadi kelihatan asli sama palsunya kekristenan kita itu terlihat dari bagaimana kita melakukan firman atau tidak. Ya, bukan dari lamanya jam doa, bukan dari banyaknya pasal ayat-ayat yang saudara baca, bukan. Ya, tapi bukan berarti saya nggak setuju, saudara ya. Kalau saudara baca ayat banyak pasal, oke juga, karena orang Kristen yang asli juga harus melakukan seperti itu. Cuma ada perbedaannya, ya. Kalau orang Kristen yang asli itu selain aktif, dia juga melakukan firman. Ya, tapi kalau yang palsu, dia aktif juga, tetapi tidak melakukan. Nah, jadi gimana nih ukurannya yang asli sama yang palsu? Ya, saudara cek hari ini. Ya, kalau saudara dengar firman setiap minggu, saudara dengar firman di persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah, saudara mulai mengerti, memahami, kemudian ditegur sama firmannya, saudara mau lakukan apa enggak? Atau setelah dengarkan firman, baper, tersinggung sama hamba Tuhannya. Wis, gak ikut persekutuan mana, wis. Ya. Sudah dengar suruh mengampuni, gak mau mengampuni, palsu berarti. Ya, suami istri masih saling gak setia, palsu berarti. Ya, karena itu saudara, kita harus tahu kebenaran ini untuk selalu melakukan. Ya, kita baca Bapak Ibu. Titus 1 ayat 16 dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu perhatikan ya. Dikatakan orang ngakunya mengenal Allah loh, ngakunya Kristen, tapi perbuatan mereka itu menyangkal Dia. Ini firman yang bilang, ya. Kita makanya jangan cepat-cepat ngaku kalau kita ini Kristen asli. Karena sebenarnya kadang perbuatan kita itu sedang menyangkal Tuhan. Saya ngalami loh Bapak Ibu. Kemarin saya sempat cita-cita sama suami saya. Berapa tahun lalu ya, kami dapat tetangga yang sangat antik dan unik. Ya, kalau mau jemur pakaian, jemur kasur itu Bapak Ibu, selalu di depan pagar rumah saya. Langsung nempel di pagar loh Bapak Ibu. Saya begitu buka pintu nih ya, buka pintu. Itu kasur besar sudah menghalangi pemandangan rumah saya. Emosi nggak Bapak Ibu? Udah gitu nggak ada kulonuwun, permisi kek, ngomong gitu ya, mau jemur di sini, nggak pernah. Oh itu marah saya, marah. Saya berdoa loh Bapak Ibu, saya baca firman loh. Jangan dikira saya nggak baca firman. Itu saya keluar di depan rumah, saya liatin orang itu. Terus pakai muka nggak enak segala. Dan orang itu berasa kalau saya marah karena kasurnya atau segala sesuatunya itu suka dijemur di depan pagar saya. Ya. Jadi saya marah. Ketika saya marah, saya mulai ditegur ya. Saya mulai ditegur, saya nggak boleh seperti itu. Akhirnya saya mulai mencoba menyapa ibu itu. Ya, kalau dia setiap pulang kerja, Bu, baru pulang, Bu. Oh iya, pelan-pelan saya mulai memperbaiki kekristenan saya yang tadinya saya sangka asli, ternyata hoax. Ya, Bapak Ibu, ayo mulai berubah, ya. Mulai berubah Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama melakukan. Amin. Nah, apalagi yang membedakan yang asli sama yang palsu? Kita baca Bapak Ibu. Di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Agak panjang Bapak Ibu ya, enggak apa-apa. Poin saya hanya sedikit kok, ya. Dikatakan ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Bapak Ibu, jadi saudara, lihat ya saudara ya, perhatikan di ayat ini. Ya, kekristenan yang sejati itu, kekristenan yang asli itu berbicara tentang apa? Ketaatan. Ya, coba kita perhatikan ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara bisa bayangin nggak? Maria itu tunangannya Yusuf ya, yang kalau dalam budaya Yahudi saudara ya, pertunangan itu artinya mereka itu persiapan untuk masuk di dalam pernikahan. Ya, tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara, Maria, kamu akan hamil. Lah, akan aku belum kawin, kata Maria gitu. Ini nggak mudah loh saudara. Bener nggak? Nggak mudah. Tiba-tiba anak saudara datang sama saudara, Pa, Ma, aku hamil. Hah? Anaknya siapa? Tuhan. Kaget nggak? Syok nggak? Nggak mudah. Saya yakin Maria dan Yusuf untuk melakukan ketaatan itu nggak mudah loh saudara. Ya, begitu juga Yusuf. Seorang laki-laki diceritakan bahwa Yusuf itu seorang laki-laki yang takut Tuhan. Ya, terkenal rohani saudara. Begitu juga Maria. Waktu dia hamil, Yusuf diam-diam akan menceraikan Maria. Karena Bapak Ibu, konteks di zaman itu Bapak Ibu ya, pertunangan itu bobotnya sama dengan pernikahan. Jadi mereka sudah punya ikatan tetapi tidak tinggal satu rumah. Makanya dibilang diceraikan. Nah, tapi percaya nggak saudara, dikatakan Yusuf nggak komplain loh, begitu bangun dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia nggak maki-maki Maria, gara-gara kamu nih gue suruh ngawinin elu, tidur sama elu aja gue belum. Ya saudara, tapi Maria menerima, dia bersedia hamil dengan resiko apa? Diceraikan. Bahkan kalau sampai orang lain tahu saudara, kalau sampai imam-imam tahu, ahli-ahli Taurat tahu, apa hukumannya? Rajam saudara. Berarti apa resikonya? Kematian. Hebat gak nih Yusuf sama Maria? Sama seperti Tuhan Yesus, setia, taat sampai mati. Nah, ciri kekristenan tuh seperti ini saudara. Taat. Ya, dan saya percaya itu tidak mudah untuk Yusuf dan Maria melakukan ketaatan itu. Dan saya minta jangan sampai kita lupa sampai mati saudara. Untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau saudara suka mujizat, tapi saudara nggak tertarik disiplin untuk membaca firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, sorry saudara. Saudara berarti palsu. Ya. Kalau saudara suka kesembuhan, suka sama mujizat, tapi saudara tidak mengasihi istri saudara, saudara suka bohong dalam masalah keuangan dengan keluarga, ya, saudara mengkhianati perkawinan, saudara tidak tunduk sama suami, maaf, hoax, ya. Mau Anda pendeta, worship leader, hamba Tuhan, apapun itu bukan ukurannya. Tapi ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kunci yang utama. Yang amin cuma buka rolin ya. Memang saudara saya tahu ya, kalau firman-firman kayak gini tuh yang amin tuh jarang saudara. Ya, coba kalau saya firmannya, saudara pasti diberkati, amin. Saudara pasti terima mujizat, amin. Kalau kayak gini tadi firmannya negur-negur tuh saya kayak merasa dipelototin. Ya saudara ya, kita sama-sama belajar saudara. Ya, padahal kalau sakit terus sembuh, itu bukan ciri utama kekristenan. Ya. Makanya kita sama-sama tahu saudara ya cerita tentang 10 orang kusta. 10-10-nya terima kesembuhan, tapi hanya satu orang yang membuat hati Tuhan bersukacita dan hidupnya mau dirubah. Terus 9-nya kemana?
9-nya cuma cukup terima mujizat, cuma cukup terima kesembuhan, tapi hidupnya tidak mau berubah. Ya, ayo saudara, kalau saudara masih nggak sabar, masih suka tensi naik darah, ya, nggak suka budaya antri, apalagi sekarang sedang protokol kesehatan, ya, nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak, itu juga termasuk Kristen yang palsu loh saudara. Kita harus taat kepada wakil Tuhan pemerintahan kita. Amin. Ya. Nah, yang paling ngeri saudara, nah ini saudara ya, yang paling ngeri saudara ya. Sorry, tadi ketaatan belum saya tampilkan. Nah, yang paling ngeri saudara ya, banyak orang Kristen nggak suka lakukan ketaatan, ya, tapi sukanya terima janji Tuhan. Saya ulangi ya, nggak suka lakukan kebenaran, ketaatan, tapi suka banget menuai. Sorry loh saudara, ya. Sukanya terima mujizat, sukanya terima berkat, tapi tidak mau menabur. Saya bilang itu pencuri. Sorry saudara, jangan tersinggung ya. Ya, ibarat orang yang pengen menang tapi tidak mau bertanding, mau berhasil tapi nggak mau berjuang. Ya, maunya terima, tapi tidak suka memberi. Ya, ini jelas bukan kekristenan saudara. Ya, kalau saudara ngarepin sebuah tuayan atau saudara pengen diberkati, belajar untuk menabur saudara, memberi, ya, dan menaburlah untuk yang bersifat kekekalan. Kita baca saudara. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi dari ayat ini kita tahu saudara bahwa di dunia ini kita cuma hidup sementara. Apapun yang kita bangun hari-hari ini, apapun yang saudara punya hari ini, apapun yang saudara bangga-banggakan hari ini, ya kan? Itu nggak akan bawa kita ke sana. Lah terus apa yang bisa kita bawa sampai ke surga nanti? Lah ini tadi dikatakan kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi, saya percaya saudara, saya nggak memungkiri ya, kita sama-sama orang Kristen, kita percaya bahwa keselamatan itu datangnya dari kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus. Benar ya saudara? Tapi kita harus kerjakan keselamatan kita. Nah, jadi apa yang ngikutin sampai kita ke surga nanti? Nah ini saudara ya, perhatikan. Apa yang saudara ambil untuk diri saudara sendiri, ya. Perhatikan kata-kata saya saudara. Apa yang saudara ambil untuk saudara nikmati untuk diri saudara sendiri, itu hanya bisa Anda nikmati di dunia. Apa itu? Kecantikanmu, nikmati sampai dunia. Kekayaanmu enggak bisa sampai di surga. Nikmatnya juga di dunia doang. Ya kan? Tapi apapun yang saudara tabur selama hidupmu, ya, itu yang akan mengikuti saudara sampai kekekalan. Amin. Ya. Makanya saudara, tabur kasihmu. Saya nggak berbicara tentang materi saudara ya, tapi bukan berarti kalau kita punya uang juga jangan pelit. Ya. Tabur kasihmu. Perhatikan sekelilingmu. Jangan cuek saudara sama orang lain. Sama keadaan orang lain, tetanggamu. Ya, tabur waktumu untuk memperhatikan juga orang lain. Ya, tabur uangmu juga. Ya, ini namanya Kristen yang bukan abal-abal. Asli, taat. Ya, saya bukan anti lagu-lagu janji tentang janji-janji ya saudara ya. Kayak ku percaya janjimu ajaib. Saya suka lagu itu, suka. Tapi kalau boleh milih, saya lebih suka tadi lagu yang dinyanyikan sama Pak Teo. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Refnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus saudara lanjutnya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu loh saudara. Renungkan firman, lakukan firman. Nah,
Kenapa saya lebih suka lagu yang tentang ketaatan kita sama Tuhan? Karena ini saudara, kalau janji saudara ya, perhatikan, kalau janji itu sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Benar ya? Tapi kalau perintah itu sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Ya. Karena kekristenan itu harusnya berpikir apa ya yang bisa saya berikan untuk seseorang yang sudah mengorbankan hidupnya untuk saya. Dia mengorbankan segala-galanya loh saudara. Saudara jangan anggap enteng loh. Saya kasih contoh. Saudara punya anak atau saudara punya cucu. Ya, di sini yang punya anak, yang punya cucu. Ya, cucu atau anak saudara tiba-tiba jatuh ke kolam renang, dalamnya 3 meter. Pas jatuh saya lihat, ya, pas saya lihat saya berusaha menolong. Meskipun saya tidak pintar berenang. Saya ikut masuk ke dalam untuk menolong anak atau cucu saudara. Begitu hampir sampai di kedalaman 3 meter, karena saya nggak begitu pandai, tapi saya pengen banget nolong anak saudara. Saya dorong anak saudara untuk bisa selamat naik ke atas. Ya, singkat cerita, karena agak terlambat, karena saya nggak pandai berenang, anak saudara sempat keminuman air kolam renang. Ya, ini ceritanya. Keminuman air kolam renang, airnya harus dirawat di rumah sakit 2 hari, butuh biaya besar juga. Tapi saya mati. Saya mati, saudara. Ya, ya. Nah, waktu saya mati, ya saudara ya, cocok nggak saudara? Saya ada di rumah duka, ya, di peti, suami saya di sebelah peti saya sedang menangis-menangis. Ya, cocok nggak saudara? Perhatikan Pak saudara ya. Cocok nggak saudara datang ke rumah duka, saudara samperin suami saya, terus saudara bilang, Pak, berhenti, nggak usah nangis. Ini istri bapak ini ya, terlambat nolong anak saya, terlambat nolong cucu saya, sampai cucu saya ini masuk rumah sakit butuh biaya besar, ganti dong uangnya. Coba, cocok nggak saudara? Nggak cocok saudara. Pendekatan kita kepada orang yang sudah berkorban nggak cocok seperti itu. Yang cocok bagaimana? Pasti saudara berlutut sama suami saya, Pak. Terima kasih ya Pak, meskipun istri Bapak nggak kenal anak saya, kok mau mengorbankan nyawanya untuk anak saya, Pak, untuk cucu saya. Apa Pak yang bisa saya lakukan untuk Bapak? Meskipun mungkin nggak bisa mengganti nyawa istri Bapak. Itu yang benar pendekatannya kepada orang yang sudah berkorban. Nah, kita pendekatan kepada Tuhan, kita yang sudah berkorban itu apa, saudara? Minta terus. Apa pendekatan kita? Ayo coba saudara, kita pikirkan baik-baik. Ya, kita pikirkan baik-baik saudara. Nah, kalau kita merasa kita ini sebagai Kristen yang sungguh-sungguh, ya Kristen yang sungguh-sungguh, yang mau melakukan ketaatan saudara, itu yang harusnya kita lakukan kepada orang yang sudah berkorban kepada kita. Padahal gak sebanding loh saudara. Kalau dibandingkan pengorbanan Tuhan, dibandingkan kita, jauh saudara, bumi dan langit juga gak cukup pengorbanannya. Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Supaya kita jangan lagi suka berpikiran yang aneh-aneh, melakukan hal yang aneh-aneh saudara. Ya, fokus sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kekristenan kita ini fokus kepada ketaatan. Jadi tidak lagi melakukan hal yang aneh-aneh. Suami istri masih selingkuh. Ya kan, masih berzina. Padahal saudara lihat, Yusuf dan Maria tadi dikatakan, mereka melakukan ketaatan yang tidak mudah. Ya, tapi ketaatan yang dilakukan oleh mereka ini, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini yang serius di mata Tuhan, saudara. Amin. Sekali lagi, saudara. Waktu Adam dan Hawa, waktu Hawa ambil buah, perhatikan saudara, waktu Hawa ambil buah. Satu loh saudara buahnya. Bukan 2 keranjang, bukan sekeranjang, bukan sekarung, bukan 1 truk, cuma 1 saudara. Ya. Dia makan terus dia kasih ke Adam, ke suaminya. Terus apa yang terjadi saudara? Langsung diusir sama Tuhan dari Taman Eden.
Ya, Tuhan nggak fokus sama satu buah yang dia ambil loh, saudara. Enggak. Ya, tapi ketidaktaatan Hawa dan Adam ini serius di mata Tuhan. Karena ketidaktaatan itu sama dengan dosa. Nah, tapi yang saya bingung, saudara, seringkali kita orang Kristen, apa yang serius di mata Tuhan, itu nggak serius di mata kita. Kita merasa penyakit kita ini loh yang serius. Bener nggak? Kita merasa pergumulan kita loh ini yang serius. Padahal di mata Tuhan, sakit saudara itu kecil. Pergumulan saudara itu kecil. Tapi kita selalu fokus kepada persoalannya, kepada sakit penyakitnya. Ya. Sehingga kita lupa sebenarnya kita sedang tidak melakukan kebenaran. Ya, makanya ada perintah Tuhan dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Taati, saya bilang. Bapak-bapak yang ada di sini katakan amin. Kasihilah istrimu, taati. Ya, bapak-bapak ada yang bilang terusan, oh, ibu belum tahu aja cerewetnya istri saya. Bapak-bapak perhatikan ya. Anda mengasihi istri Anda itu tidak ada kaitannya sama kelakuan istrimu. Nangkep Bapak Ibu? Bapak nangkep ya? Saudara mengasihi istri saudara itu tidak ada kaitannya sama kelakuannya. Kenapa? Karena mengasihi istri itu perintahnya siapa? Perintah Tuhan, Pak. Bukan perintah istrimu. Ayo mikir, Pak. Ya, itu perintah Tuhan. Jadi jangan kelakuan istrimu itu membuat engkau mengorbankan ketaatanmu sama Tuhan. Gak bisa, saudara. Ya, kalau kita istri-istri tidak tunduk sama suami atau tunduk sama suami hanya tergantung dari kelakuannya, maka akan ada ketergantungan hidupmu kepada siapa? Suamimu. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, Tuhanmu siapa? Suamimu apa Tuhan? Tuhan. Tuhan kita itu bukan apa yang kita nyanyikan, bukan apa yang saya cuma sekedar khotbahkan malam hari ini, bukan saudara. Tapi Tuhan kita adalah kepada siapa kita meletakkan ketergantungan kita. Kalau hari-hari ini engkau meletakkan ketergantunganmu kepada uangmu, kepada orang tuamu, kepada kakakmu, kepada saudaramu, sorry, berarti mereka Tuhanmu. Ya. Makanya Alkitab nggak pernah bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu kalau dia lemah lembut. Ya, kalau dia cerewet, hajar aja bro. Enggak gitu. Ya, hai istri, tunduk sama suami, tunduk ya bu. Terus kalau suamiku selingkuh gimana? Saya tadi sudah bilang, kelakuan suamimu nggak ada kaitannya sama firman. Ya, ini perintah Tuhan, bukan perintah suamimu. Jadi taat ae wis, tutup mata, taat Tuhan kuatkan. Ya. Nah, tapi saya herannya ya saudara ya, kita ini orang-orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan, lebih kagum kalau melihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat daripada melihat suami mengasihi istri. Lebih kagum ya toh? Kenapa? Kenapa kok banyak orang seperti itu? Karena orang Kristen masih banyak hidupnya masih sama dengan dunia. Maaf saudara ya, tolong dijawab. Agama lain kagum nggak kalau lihat orang lumpuh berjalan? Kagum juga. Lihat orang buta melihat, kagum juga. Tapi kagum nggak kalau lihat suami mengasihi istri, lihat istri tunduk sama suami? Saya pernah diomongin kok. Wah, Kak Dineke itu ya, kayaknya mesra banget sama suaminya. Itu berarti suaminya tuh ikatan suami takut istri. Suami dibawa ketiak istri. Saya bilang, enggak masalah. Enggak masalah. Itu perintah Tuhan, enggak masalah. Daripada suami saya diketiak istri orang lain, lebih baik diketiak saya dia. Ya, enggak masalah, Pak. Orang mau ngomong apa, saya enggak pernah masalah. Ya, karena yang saya lakukan kebenaran. Di mereka aja yang iri mungkin ya, mereka baper kali. Ya.
Ketaatan yang kita lakukan, saudara ya, itu tidak akan pernah sebanding, saya ingatkan sekali lagi, dengan pengorbanan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, untuk taat itu saudara memang tidak segampang saya khotbahkan pada malam hari ini. Ya, itu seperti gaya hidup. Sangkal diri, pikul salib. Apa itu sangkal diri? Ya, dalam diri kita ini harus ada perlawanan, Pak. Jangan diem aja, Bu. Harus ada perlawanan, namanya juga sangkal diri. Ya kan? Waktu saudara harus bangun pagi, mau capek, nggak capek, mau lagi pusing, mau lagi sakit, mau lagi banyak persoalan, nggak peduli. Sangkal dirimu, tetap baca firman. Itu namanya sangkal diri, ada perlawanan. Ya, kemudian pikul salib. Apa pikul salib? Kekurangan istrimu, kekurangan suamimu, kekurangan mertuamu, kekurangan tetanggamu. Kasihi. Itu namanya pikul salib. Itu kekristenan yang sejati. Amin. Jadi kendali hidup kita itu harus semakin berkurang, Bapak Ibu. Supaya kendali Tuhan atas hidup kita itu semakin besar. Begitu juga otoritas hidup kita harus semakin berkurang. Supaya otoritas Tuhan dalam hidup kita itu semakin besar. Ya, sehingga Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Ya. Penutup Bapak Ibu. Nih, yang asli. Bilangan 15 ayat 13. Setiap orang Israel asli, Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita Israel rohani ya, kita dicangkokkan. Setiap orang Israel asli harus berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Apa sih Bapak Ibu persembahan kita? Hidup kita nih loh, ibadah yang sejati. Benar ya? Amin. Hanya itu kok Israel yang membuktikan bahwa kita ini Kristen yang asli. Penutup Bapak Ibu. Saya bukan mau ngebahas tentang akhir zaman ya Bapak Ibu. Enggak, saya enggak mengkhotbahkan itu. Saya enggak berbicara tentang akhir zaman. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, hari-hari ini jelas kita sudah bukan lagi ada di awal zaman. Setuju enggak sama saya? Ibaratnya tuh Bapak Ibu, hari-hari ini sudah larut malam Bapak Ibu. Ya, kita memang nggak boleh memprediksi tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan Tuhan Yesus datang. Nggak bisa. Karena apa? Karena firman katakan itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, makanya kita nggak usah sok tahu. Bagian kita hanya terus beritakan Injil. Ya, tapi saudara, kita harus memperhatikan, kita harus mulai sadar diri. Dunia ini semakin menakutkan. Amin. Dunia ini semakin menakutkan loh Bapak Ibu. Kita hidup semakin sulit loh. Nah, saya minta ayo kita sama-sama peka yuk. Kita sama-sama yuk, kita wake up yuk. Jangan ketidurnya, jangan kelamaan. Ya, selalu berjaga-jaga. Jangan buang-buang waktu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan lagi hidupmu. Jangan lagi main-main Bapak Ibu sama hidup kita. Ya, lakukan firman Tuhan, lakukan ketaatan. Kalau hari ini kita nggak jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yang kuat di dalam firman Tuhan, sulit Bapak Ibu kita akan menghadapi kehidupan di dunia ini ke depannya. Semakin sulit. Ya, saya berdoa malam hari ini supaya Roh Kudus mencalikkan kita, menginsyafkan kita Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin cukup sampai di sini firman saya. Mohon maaf kalau saya mungkin masih banyak kekurangan, tapi saya berharap kita boleh sama-sama belajar dan saya juga siap dikoreksi Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk sharing malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi untuk setiap firman yang hari ini sudah dibawakan oleh Ibu Tineke sama Bapak Romi. Terima kasih firman yang cukup memberkati. Ayo kita jadi seorang Kristen yang betul-betul Kristen yang asli hari ini. Karena saat kita mengerjakan kekristenan kita menjadi Kristen yang asli, itu akan membawa kita melihat penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Theo yang sudah melayani di WL hari ini. Ayo kita harus tetap semangat. Saya melihat beberapa wajah-wajah lama yang sebetulnya sudah gabung dengan Faithful dengan beberapa waktu yang awal-awal. Saya melihat wajah-wajah yang lama mulai hadir. Tapi banyak sekali wajah-wajah yang lama ini juga dengan keadaan yang capek. Ayo, saya percaya janji Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Tuhan itu harus diperjuangkan.
Tuhan itu harus dikejar, Tuhan itu harus disamperi, Tuhan itu harus kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang harus kita perjuangkan. Ya, jangan karena dengan keadaan kita melihat terus kita capek. Kekristenan asli yang Bu Tineke bawa, itu kekristenan yang harus kita kerjakan. Kita butuh apa yang namanya perjuangan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan. Tuhan kita nih Tuhan yang harganya mahal hari ini. Ya, ayo tetap semangat apapun hari ini. Saya mohon maaf, saya minta semua menyalakan video saat saya berdoa. Kalau video tidak dinyalakan, saya akan lewati untuk setiap saya waktu berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita masuk dalam doa. Ayo kita sama-sama memohon ampunan dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Apapun yang saat ini ingin Kau katakan buat kami di tempat ini. Kami harus menjadi seorang Kristen yang asli, seorang bangsa Israel yang asli. Tidak ada Israel yang campuran. Tidak ada Tuhan. Kami tidak boleh mengerjakan setengah-setengah kalau kami ikut Engkau. Tapi kami harus memberikan kehidupan kami, hidup kami ini seluruhnya di dalam tangan-Mu. Bahkan Kau ingin pegang kendali atas kehidupan kami. Kami mau tidak menjadi serupa dengan dunia. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau sampai pada masa tua kami. Sampai kami harus pulang. Saat kami dipanggil pulang. Bahkan kami mau menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami hari ini. Kalau kami hari-hari ini sibuk dengan segala sesuatunya yang membuat kami jauh daripada-Mu. Kami sibuk dengan keadaan kami sibuk dengan masalah kami sibuk dengan segala sesuatunya yang saat ini kami tidak bisa melihat jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan dicari oleh anak-anak-Mu ini. Melalui setiap firman-Mu, Engkau berkenan dihampiri anak-anak-Mu ini. Engkau berkenan hari ini anak-anak-Mu juga bercerita keadaan-Mu. Engkau tidak pernah Tuhan Yesus melupakan kami ini anak-anak-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau tunduk di bawah pikiran-Mu. Kami mau tunduk lebih lagi di bawah firman-Mu untuk mengerjakan sesuatu yang besar bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mau memberkati kami lebih dari apapun yang kami butuhkan. Kau ingin Tuhan memberikan kami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan berkecukupan yang datang daripada-Mu. Kau ingin Tuhan anak-anak-Mu ini tidak mengalami kebinasaan. Menjadi seorang Kristen yang tulen, yang asli Tuhan. Yang tidak mengerjakan segala sesuatunya dengan setengah-setengah. Fokus dengan apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami memohon ampunan-Mu. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu atas kehidupan kami. Hari ini kami mau berjalan dengan rel-Mu Tuhan. Kami mau masuk lagi atas rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu hari ini. Firman yang membuat kekuatan buat kami. Kami percaya saat kami menjadi Kristen yang asli, akan ada perbedaan untuk apa yang kami kerjakan. Untuk apa yang kami gumulkan hari ini. Kau akan bawa kami keluar lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.